Beraninya kamu mau menikahi anakku, mau dikasih makan apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita bersama bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, pernahkah kalian menyaksikan pesta yang seharusnya jadi hari paling bahagia justru berubah menjadi panggung cemooh? Pernahkah kalian melihat keputusan yang tampak gila di mata manusia ternyata menyimpan rahasia yang tak terduga? Dengarkan dengan hati. Jangan cepat menilai dari pakaian, sebab Allah menilai dari isi dada. Inilah kisah tentang sebuah pernikahan yang dihina banyak orang, dan tentang diam yang kelak membungkam semua tawa. Lampu hias berkelap-kelip di halaman balai desa. Anyaman janur melengkung seperti gerbang kecil, memagari pelaminan yang dihias bunga kertas. Musik dangdut pelan mengambang di udara, bercampur aroma nasi liwet yang mengepul dari dapur panitia. Di sudut halaman, anak-anak berlarian, menyentuh lampion kertas dan berpura-pura meniupnya seperti lilin ulang tahun. Malam itu semestinya menjadi malam penuh restu. Namun ada sesuatu yang bergeser dari kebiasaan. Kembang desa yang sejak lama dieluk-elukan karena kecantikannya, Maya, berdiri di pelaminan dengan senyum yang ditahan. Di sisinya, berdiri seorang lelaki berkaos krem lusuh, noda kecoklatan menempel di siku, dan robekan kecil di bagian dada. Dialah Jaka. Bisik-bisik bergerak seperti arus bawah tanah. Masya Allah, itu beneran suaminya Maya, desis seorang ibu-ibu sambil menutup mulut dengan kerudung. Pantas dulu calon-calonnya minggir semua. Ternyata seleranya aneh, sahut temannya yang mengenakan brokat hijau, mata menyipit menilai dari ujung rambut hingga ujung sandal Jaka. Seorang pemuda di dekat panggung tak bisa menahan tawa. Kok ia nekat? Kembang desa nikah sama gembel. Baju kayak begitu diajak ke pelaminan. Kotor, robek, bau oli. Maya menunduk, lalu mengangkat wajahnya lagi dengan pelan. Riasannya tipis, tapi sorot matanya jernih seperti sumur tua yang menyimpan kedalaman. Ia menggenggam jemari Jaka di balik selimut renda yang menutupi meja pelaminan. Jemari itu kasar, seperti akar yang merambat di tanah tandus. Namun genggamannya hangat. Jangan lepaskan, bisik Maya lirih. Aku tidak akan, jawab Jaka. Suaranya rendah namun padat, seperti batu yang jatuh ke dasar sungai. Sesi salam-salaman pun dimulai. Tamu undangan berderet seperti ular panjang. Satu persatu maju menyampaikan ucapan yang sebagian adalah doa, sebagian lagi adalah sindiran yang disamarkan. Semoga langgeng ya, Maya. Sabar ya. Hidup itu butuh pengorbanan, kata seorang guru sekolah, menekankan kata sabar seakan menabur garam ke luka. Jaka, kerja di mana sekarang? Tanya seorang paman jauh, alisnya terangkat sebelah. Di tempat yang jauh, jawab Jaka singkat. Jauh dari kemapanan, bisik si paman pada orang di belakangnya, lalu tertawa kecil. Di kursi keluarga, ayah Maya menarik napas panjang. Kumisnya bergerak halus, menahan kata-kata yang ingin meledak. Ayah, ucap Maya saat jeda di antara tamu yang lewat. Percayalah padaku. Ayah menatap putrinya. Ayah selalu percaya padamu. Nak, yang ayah tak mengerti adalah keputusanmu. Laki-laki ini bahkan tidak berusaha rapi di hari besar kalian. Maya menoleh pada Jaka. Kau sengaja, ya? Jaka menatap langit malam. Ada yang lebih penting daripada rapi. Dan ada yang harus kuhadapi dengan cara yang tidak biasa. Di luar pagar balai desa, dua motor tua berhenti. Dua pemuda kampung turun, menempelkan wajah ke sela-sela bambu, memandangi pelaminan dengan geli. Gila, kembang desa kita seperti putri jatuh cinta pada pengemis, kata yang satu. Yang lain menyahut, besok pasti trending satu desa. Judulnya, Cinta Menembus Bau Keringat. Mereka tertawa terbahak, tanpa menyadari bahwa tawa semacam itu selalu kembali pada mulut yang menertawakan. Sementara itu, di panggung kecil tempat pembawa acara berdiri, mikrofon berdesis. Baik, hadirin sekalian, kita saksikan momen bahagia. Saatnya pengantin menyuap tumpeng simbol sukacita. Sorak-sorai terdengar. Seorang ibu berteriak, "Jangan sampai nasi tumpengnya kotor,
Ya, Maya. Gelak tawa mengikuti. Maya menahan gemetar. Jaka meraih piring, memotong ujung tumpeng, dan menyodorkannya kepada Maya. Untukmu, katanya. Untuk kita, jawab Maya. Lalu menyuapkan ulang kepada Jaka, matanya berkaca-kaca. Dia ingin semua orang melihat bahwa kebahagiaan bisa sesederhana saling mempercayai, bahkan saat dunia berbaris rapi menertawakan. Seorang perempuan muda bernama Rina, sahabat lama yang pernah duduk sebangku dengan Maya, naik ke pelaminan. Ia memeluk Maya erat, lalu berbisik, "Kalau kau butuh tempat mengadu, rumahku terbuka." Maya menepuk punggung Rina. "Terima kasih. Aku baik-baik saja." Rina melirik Jaka cepat. "Kau yakin, Mei?" Maya tersenyum. "Kau akan mengerti pada waktunya." Ketika malam merambat lebih dingin, panitia mulai membagikan es dawet dan lemper. Anak-anak duduk di tikar sambil menonton pertunjukan organ tunggal. Dari panggung, penyanyi desa melakukan tembang pelan. Dalam kepadatan suara, Jaka mencondongkan tubuhnya lirih. "Maya." "Ya. Jika suatu saat aku harus pergi beberapa hari tanpa kabar, kau jangan takut. Pintu akan diketuk oleh orang yang sopan, dan mereka menyebut namaku dengan cara yang tidak semua orang tahu. Biarkan mereka masuk. Minta mereka duduk." Maya mengernyit. "Kau bicara seperti orang yang menunggu pesan rahasia." Kadang yang paling berharga lebih memilih diam. Diam tidak berarti tidak ada. Diam adalah cara untuk menjaga yang harus dijaga, balas Jaka. Sebilah angin lewat, mengibaskan tirai renda. Di kejauhan, anjing menyalak 2 kali lalu diam, seolah sudah diingatkan oleh sesuatu yang lebih besar daripada keberaniannya. Seorang tetua kampung melangkah pelan ke pelaminan. Keriputnya seperti peta perjalanan panjang. "Anak muda," katanya pada Jaka, "aku sudah melihat banyak pesta. Ada pesta yang menyisakan tawa, ada pesta yang menyisakan air mata, ada juga pesta yang kelak menjadi obor dalam gelap. Yang ini, aku kira, akan lama diingat orang. Entah karena apa." Jaka menunduk hormat. "Mohon doanya, Embah. Doa terbaikku untuk kalian. Hiduplah dengan waspada." Orang yang terlihat kecil sering membawa cerita besar. Di meja kado, tumpukan bungkusan mulai menimbun seperti bukit kecil. Kertas warna-warni memantulkan cahaya lampu. Ada setrika baru, panci, bantal pengantin, juga amplop yang diselipkan diam-diam. Beberapa ibu-ibu memandangi tumpukan itu sambil melirik ke kaos Jaka. "Berkah itu akan lari kalau suami malas," gumam yang satu. "Berkah juga akan lari kalau hati suka meremehkan," sahut yang lain tanpa sadar mengoreksi. Malam makin dalam. Ayah Maya memberi isyarat agar panitia mulai menutup acara. Para pemuda melepas lampion satu persatu, menyisakan cahaya yang tinggal setitik di langit desa. Maya berdiri, menatap barisan kursi yang bertebaran bekas konfeti sederhana. Di ujung halaman, Jaka terlihat bicara singkat dengan seorang lelaki asing yang datang tanpa undangan. Lelaki itu berkulit sawo matang, rambut tipis, dan cara berdirinya tegak layaknya orang yang terbiasa memberi aba-aba. Maya melangkah mendekat. "Siapa dia?" tanyanya perlahan. Jaka menjawab pendek, "Kawan lama." Lelaki itu menoleh pada Maya, menunduk sopan. "Selamat menempuh hidup baru, Bu Maya." Nada suaranya netral, tapi matanya memeriksa sekeliling seperti menghitung pintu masuk dan keluar. Ia menepuk bahu Jaka sekali, lalu pergi tanpa banyak kata. Rina yang sejak tadi memperhatikan mendekat lagi. "Mei, aku rasa suamimu itu bukan orang sembarangan," ucapnya. Kali ini lebih hati-hati. Maya menatap tangan Jaka. Kukunya tidak panjang, tapi ada bekas hitam di sela-sela, seperti orang yang sering bersentuhan dengan tanah, minyak, atau mesin. "Dia memang bukan orang sembarangan," jawab Maya. "Setidaknya di hatiku." Di dapur, kompor satu-satu dimatikan. Para ibu mengikat kembali kerudungnya, bersiap pulang. Seorang remaja putri yang tadi mengantar teh ke pelaminan duduk di dekat sumur, membuka sandal, merendam telapak kaki sebentar.
Ia menatap Maya dari jauh. Ada rasa iba dan kagum bercampur jadi satu. Kalau aku sebesar Maya, berani tidak ya memilih seperti itu? Gumamnya sendiri, lalu tersenyum getir. Ketika semua hampir bubar, ayah Maya memanggil menantunya ke teras. Jaka, katanya, kau kini suami anakku. Aku tidak meminta kemewahan, hanya kepastian bahwa kau akan menjaganya. Jaka menatap lurus. Insya Allah, aku menjaganya dengan seluruh daya. Ayah mengangguk, menepuk pundak Jaka. Pakaianku bukan tolok ukur kehormatanku, kata almarhum kakek. Sekarang aku ingin mempercayai kalimat itu lagi. Di kamar pengantin yang sederhana, kain putih terpasang sebagai kelambu. Bunga melati disusun melingkar di atas bantal. Maya duduk di tepi ranjang, melepas selop pelan-pelan. Jaka berdiri di dekat jendela, membuka tirai sedikit, menatap halaman yang mulai sepi. Malam ini berat, ya, kata Maya dengan suara yang nyaris seperti helaan napas. Tidak seberat besok-besok, jawab Jaka, lalu menoleh, senyumnya menenangkan. Tapi kita tidak berjalan sendirian. Orang-orang kampung akan terus bicara, ujar Maya. Biarkan. Kata-kata adalah batu yang ringan jika kita tahu kemana melangkah. Maya mengangguk. Aku memilihmu bukan karena kau menjanjikan apa-apa. Aku memilihmu karena di matamu ada janji yang tidak kau ucapkan. Jaka mendekat. Janji yang diucapkan terlalu cepat mudah patah. Janji yang disimpan kuat menunggu saatnya. Di luar jendela, seekor burung malam melintas sebentar. Bayangnya menoreh kain tirai. Jaka mengeluarkan dompet kecil dari saku celananya. Dari dalam dompet itu, ia mengeluarkan selembar kertas kecil seperti potongan tiket kereta. Angka-angka tercetak rapi, dan di sudutnya ada lambang yang tidak biasa. Bentuknya seperti puncak bukit dengan 3 garis melandai. Ini apa? Tanya Maya, menatap tanda itu. Peta kecil menuju tempat yang kelak harus kau kenal, jawab Jaka. Bukan sekarang. Suatu saat. Maya mengelus kertas itu dengan ujung jari, lalu mengembalikannya. Aku akan menunggu saatnya. Malam yang panas perlahan reda oleh angin dari ladang tebu. Dari kejauhan terdengar derak lori tua di rel kecil sisa kejayaan pabrik gula yang kini tinggal bangunan kosong. Desa kembali tenang, seperti tidak pernah menjadi arena tawa dan cibiran hanya beberapa jam yang lalu. Maya memejamkan mata, mengulang di kepala suara-suara yang melukainya. Namun di bawah semua itu, ada kalimat yang menenangkan. Kalimat yang baru saja jatuh dari bibir suaminya seperti batu yang menenggelamkan riak kecil. Kita tidak berjalan sendirian. Di halaman depan, langkah seorang lelaki asing kembali terdengar. Singkat, lalu hilang. Tak seorang pun menyadari bahwa sebelum meninggalkan desa, ia menyentuh telepon di sakunya dan mengirim satu pesan yang hanya berisi 3 kata. Upacara selesai. Aman. Pesan itu melesat di antara menara-menara pemancar, melewati batas-batas yang tidak terlihat, lalu berhenti di perangkat lain yang jauh dari desa. Lampu kecil menyala sebentar, kemudian padam, seperti mata yang berkedip pelan, mengingat sesuatu, menunggu sesuatu yang akan memulai hitungan mundur. Maya menarik selimut. Jaka mematikan lampu. Dalam gelap, napas mereka menyatu. Di luar, desa kembali menjadi desa. Namun di antara 2 jantung yang berdebar dalam kamar itu, sesuatu telah ditanamkan. Sesuatu yang kelak membuat semua orang terdiam, pada waktu yang tidak seorang pun menduganya. Pagi pertama setelah pesta pernikahan itu, kabar telah menyebar cepat ke seluruh penjuru desa. Orang-orang tidak hanya berbicara di balai desa, tapi juga di warung kopi, di sawah, bahkan di musala selepas subuh. Nama Maya dan Jaka seakan jadi bahan utama obrolan, seakan hidup mereka bukan lagi milik pribadi, melainkan tontonan publik yang boleh dikomentari siapa saja. Di warung kopi milik Pak Samin, beberapa lelaki desa duduk melingkar. Asap rokok mengepul ke langit-langit bambu. Sudah kuduga, kata seorang lelaki berkaos garis. Maya terlalu baik hatinya, sampai tidak bisa membedakan mana lelaki tulus dan mana yang hanya modal nekat. Yang lain menambahkan, kalau memang tulus, mestinya Jaka tunjukkan usaha.
Ini malah sengaja tampil seperti pengemis. Malu-maluin keluarga Maya. Pak Samin mengaduk kopinya pelan, lalu berkata, manusia hanya bisa lihat dari luar. Kita tidak tahu apa yang disimpan di balik baju lusuh itu. Namun kalimat itu segera tenggelam oleh tawa yang lebih keras. Di sawah, para ibu yang sedang menanam padi ikut bergunjing. Kasihan Maya, secantik itu dapat suami gembel, ujar Bukarsi sambil menancapkan bibit ke lumpur. Entah apa yang dilihat Maya. Kalau aku, jangankan menikah, lewat dekat saja pasti aku jauhi, sahut Buning. Tawa kecil menyusul, membuat burung pipit yang sedang bertengger di batang padi beterbangan. Maya mendengar semua itu. Saat pergi ke pasar, ia merasakan mata-mata memandangnya dengan tatapan kasihan bercampur heran. Ada yang sengaja mendekat hanya untuk mengucapkan kalimat yang menusuk. Maya, kalau butuh beras, singgah saja ke rumahku. Jangan sungkan. Aku tahu keadaanmu. Maya hanya tersenyum, menahan getir. Ketika kembali ke rumah, ia melihat Jaka sedang duduk di beranda, menambal sandal dengan paku kecil. Bang, Maya memanggil pelan. Orang-orang terus membicarakan kita. Jaka menoleh singkat, lalu tersenyum. Biar saja. Burung di langit pun tetap berkicau meski ada yang melempar batu. Selama kita tahu tujuan kita, biarlah mulut mereka bekerja sesukanya. Maya mendekat, duduk di sampingnya. Tapi kadang aku merasa lelah. Mengapa kita harus menanggung semua ejekan ini? Jaka menatap jauh ke arah jalan tanah yang memanjang keluar desa. Karena kebenaran kadang butuh diuji dengan sabar. Nanti waktunya akan tiba, dan semua mulut akan terdiam. Hari-hari pun berlalu. Setiap kali Maya berjalan bersama Jaka, anak-anak kecil terkikik sambil berbisik. Itu suami Maya. Bajunya masih lusuh. Kayak orang mau ngemis. Maya menahan air mata, tapi genggaman Jaka selalu erat, seakan berkata bahwa ia tidak sendiri. Suatu sore, Rina, sahabat Maya, datang berkunjung. Ia membawa sebakul buah jambu. Maya, katanya, aku tahu kau wanita kuat, tapi aku juga tahu hatimu pasti sering sakit. Mengapa Jaka tidak mencoba membuktikan diri di depan orang-orang? Maya menghela napas. Aku percaya dia punya alasannya. Aku hanya harus bersabar menunggu waktu itu tiba. Rina menatap Jaka yang sedang menyapu halaman. Aku merasa suamimu menyimpan sesuatu. Entah apa. Malam itu, ketika desa mulai sepi, Jaka keluar rumah tanpa berkata banyak. Ia mengenakan jaket hitam tipis, berbeda dari kaos lusuh yang biasanya. Maya menatap dari balik pintu. Bang, kau mau kemana? Sebentar saja. Ada yang harus kutemui, jawabnya singkat. Kenapa selalu diam-diam? Jaka menatap Maya lembut. Karena belum saatnya kau tahu. Percayalah padaku. Maya mengangguk pelan, meski hatinya dipenuhi tanda tanya. Dari celah jendela, ia melihat Jaka berjalan ke ujung jalan, lalu sebuah mobil hitam berhenti sebentar menjemputnya. Mobil itu tak pernah terlihat di desa sebelumnya. Besok paginya, Jaka sudah kembali, duduk di teras seolah tidak pernah pergi. Kau tidak tidur? Tanya Maya. Tidurku di jalan, jawab Jaka singkat. Maya ingin bertanya lebih jauh, tapi Jaka hanya tersenyum, seakan semua jawabannya harus ditunda untuk waktu yang tepat. Hari-hari berikutnya, bisik-bisik semakin keras. Ada yang terang-terangan menertawakan, ada pula yang pura-pura peduli tapi menyindir. Maya hanya bisa menutup telinga, sementara Jaka tetap tenang, seolah sedang menunggu detik-detik yang lebih besar daripada semua ejekan itu. Desa masih belum tahu bahwa di balik kesederhanaan Jaka, ada rahasia besar yang kelak akan mengubah pandangan semua orang. Hari demi hari berlalu. Sudah hampir 2 minggu sejak pesta pernikahan yang penuh ejekan itu. Namun bisik-bisik di desa tak pernah surut. Justru semakin ramai. Seolah semua orang berlomba-lomba mencari bahan baru untuk menjatuhkan Maya dan Jaka. Di depan musala selepas sholat maghrib, beberapa bapak-bapak duduk bersila. Obrolan mereka tak jauh-jauh dari kabar rumah tangga Maya. Katanya Jaka masih belum kerja sampai sekarang,
ujar seorang bapak berkopiah hitam. Ya iyalah, mau kerja apa? Wong bajunya saja masih lusuh begitu. Sahut yang lain sambil tersenyum sinis. Seorang tetua yang biasanya pendiam ikut bicara lirih. Hati-hati, jangan terlalu cepat menilai. Bisa jadi yang kita lihat tak sama dengan yang sebenarnya. Namun suara itu tenggelam, kalah oleh gelak tawa dan gurauan yang menambah luka bagi keluarga kecil itu. Maya mendengar kabar ini dari Rina yang datang sore hari. Mei, aku jujur saja, aku khawatir padamu. Semua orang sudah beranggapan buruk. Mereka bilang kau salah pilih. Kau masih bisa kembali, kalau memang berat. Maya tersenyum tipis, meski matanya berkaca-kaca. Rin, aku tidak menikah untuk menuruti kata orang. Aku menikah karena aku yakin dengan hatiku. Aku tahu Jaka menyimpan sesuatu yang belum ia ceritakan. Rina menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. Kalau memang kau yakin, aku akan tetap di pihakmu. Tapi aku berdoa semoga keyakinanmu tidak salah. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Maya terbangun mendapati Jaka tidak ada di sisinya. Ia melangkah keluar kamar, mencari ke ruang tamu, namun rumah itu sepi. Dari jendela, ia melihat Jaka berdiri di halaman, berbicara dengan seorang pria asing yang berpakaian rapi. Mereka berbicara dengan suara rendah, namun ekspresi wajah keduanya serius. Maya mengintip dari balik tirai. Besok rapat sudah menunggu, Tuan. Terdengar samar suara pria itu. Jaka mengangguk, lalu menjawab singkat. Belum saatnya aku muncul. Sampaikan aku masih di luar kota. Pria itu menunduk hormat, lalu berlalu pergi dengan langkah cepat. Maya tertegun. Kata-kata itu berputar-putar di kepalanya. Tuan, rapat? Belum saatnya muncul? Apa maksudnya semua itu? Ketika Jaka kembali masuk, Maya berpura-pura tidur. Ia merasakan suaminya duduk sebentar di tepi ranjang, lalu mengusap lembut keningnya. Bersabarlah, Maya. Tak lama lagi semua orang akan tahu siapa aku sebenarnya. Bisik Jaka lirih, nyaris tak terdengar. Esok harinya, kabar baru berhembus di desa. Ada yang melihat mobil hitam besar keluar masuk jalan menuju rumah Maya di malam hari. Pasti itu penagih hutang, kata seorang pemuda di warung. Jangan-jangan Jaka itu buronan, timpal yang lain. Desa semakin gaduh, semakin banyak cerita yang bercampur antara fakta dan fitnah. Namun di tengah semua itu, Maya tetap teguh. Setiap kali orang mencibir, ia hanya berkata dalam hati, aku percaya padanya. Aku hanya harus menunggu waktu itu tiba. Hingga suatu malam, ketika bulan-bulat penuh menggantung di langit, Jaka menatap Maya dalam-dalam. Sebentar lagi, Maya, sebentar lagi semua orang akan terdiam. Dan saat itu tiba, kau akan mengerti mengapa aku memilih jalan ini. Maya menggenggam tangannya erat. Aku akan menunggu, Bang. Aku percaya padamu. Di kejauhan, suara mesin berat terdengar samar, seolah pertanda bahwa sesuatu yang besar sedang bergerak mendekati desa itu. Waktu berjalan genap sebulan sejak pesta pernikahan Maya dan Jaka. Namun bukan doa restu yang datang, melainkan hujatan yang semakin keras. Orang-orang di desa seolah tak bosan menjadikan mereka bahan ejekan setiap hari. Di warung kopi Pak Samin, obrolan semakin liar. Bayangkan, sudah sebulan menikah, Jaka masih saja pakai baju lusuh. Tidak ada perubahan sama sekali, kata seorang pemuda sambil menepuk meja. Yang lain menimpali. Maya itu cantik, pintar pula. Sayang, nasibnya harus ikut lelaki tak jelas begitu. Gelak tawa pun pecah, membuat suasana warung semakin riuh. Di pasar pun Maya sering mendapat tatapan sinis. Ketika ia membeli sayur, seorang pedagang berkata dengan suara keras yang sengaja dibuat agar orang lain mendengar. Maya, ini beli sayur murah saja kan? Maklum, suaminya belum tentu bisa kasih uang banyak. Orang-orang di sekitar tertawa. Maya menunduk, menahan air mata. Namun di rumah, Maya tetap berusaha kuat. Ia tak pernah menunjukkan kesedihan di depan Jaka. Meski begitu, Jaka tahu apa yang dirasakan istrinya. Mei, ucap Jaka suatu malam.
Jangan hiraukan kata mereka. Suatu hari, semua akan terbalik. Mulut yang menertawakan akan terkunci, dan mata yang meremehkan akan terbelalak. Maya menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu, Bang? Kau sering berkata begitu, tapi aku masih tidak mengerti. Jaka tersenyum samar. Percayalah, aku sedang menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu akan segera tiba. Rina, sahabat Maya, masih sering datang untuk menguatkan. Namun sekaligus ia juga penasaran dengan rahasia Jaka. Mei, aku pernah lihat mobil hitam berhenti di depan rumahmu tengah malam. Orang-orang mulai bertanya-tanya. Sebenarnya siapa suamimu itu? Maya menarik napas panjang. Aku tidak tahu pasti, Rin. Tapi aku percaya dia bukan lelaki sembarangan. Rina menatapnya lekat-lekat. Percaya itu baik. Tapi kalau ternyata dia menyembunyikan hal buruk? Maya menggeleng yakin. Aku bisa merasakan. Rahasianya bukan hal buruk. Aku yakin, rahasianya akan membuat semua orang menyesal telah meremehkannya. Hari demi hari, ejekan semakin berat. Anak-anak kecil di jalan sering berteriak. Gembel! Gembel! Setiap kali Jaka lewat, beberapa pemuda bahkan berani menantang dengan kata-kata kasar. Jaka, kerja apa kau sekarang? Jangan-jangan cuma numpang makan di rumah mertua. Namun Jaka hanya tersenyum, tidak pernah membalas sedikit pun. Aku bisa saja membungkam mereka sekarang juga, katanya pada Maya. Tapi biarlah, aku ingin mereka belajar arti sabar dan rendah hati dengan cara yang paling nyata. Maya menggenggam tangannya. Kalau begitu aku akan menunggu bersamamu. Aku percaya. Malam itu, sebelum tidur, Maya mendengar Jaka berbicara singkat lewat telepon. Ya, siapkan semuanya. Besok kita mulai. Pastikan semua kendaraan sudah siap. Maya terdiam di balik pintu. Dadanya berdebar. Ia semakin yakin, suaminya bukanlah lelaki biasa. Dan keesokan harinya, desa yang selalu menertawakan mereka akan melihat pemandangan yang tak pernah terbayangkan. Pagi itu desa masih seperti biasa. Ayam berkokok dari balik pagar. Anak-anak berlari di jalan tanah. Dan para ibu sibuk menjemur pakaian. Namun menjelang siang, suasana berubah drastis. Dari arah jalan raya terdengar deru mesin yang tidak biasa. Semula satu, lalu dua, hingga belasan mobil berwarna hitam mengular masuk ke desa. Kaca mobilnya gelap, berkilau memantulkan sinar matahari. Di depan barisan itu, dua motor besar berplat khusus membuka jalan. Orang-orang desa yang sedang bekerja sontak berhenti. Astagfirullah, mobil siapa itu? Tanya seorang bapak sambil meletakkan cangkul. Seumur-umur aku tinggal di sini, belum pernah ada iring-iringan mobil sebanyak itu masuk desa. Sahut yang lain, matanya terbelalak. Anak-anak berlari mengikuti rombongan, berteriak kegirangan seperti melihat karnaval. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan rumah sederhana Maya dan Jaka. Pintu-pintu terbuka bersamaan. Keluar lelaki-lelaki berjas rapi dengan kacamata hitam. Mereka berdiri tegap, seperti pasukan pengawal. Ya Allah, siapa yang mereka jaga? Bisik Bukarsih, tubuhnya bergetar. Dari mobil paling depan, seorang pria berkemeja hitam turun dan menunduk hormat pada Jaka yang baru saja keluar dari rumah. Selamat pagi, Tuan Jaka. Semua direktur sudah menunggu di kantor pusat. Apakah Tuan siap berangkat sekarang? Suasana desa mendadak hening. Tidak ada lagi bisik-bisik. Tidak ada lagi tawa. Semua mata tertuju pada Jaka. Lelaki yang selama ini dianggap gembel, berdiri dengan tenang, mengenakan kaos krem lusuh yang sama, namun kini dikelilingi oleh orang-orang berpakaian mewah yang menunduk penuh hormat kepadanya. Ayah Maya keluar dengan wajah kaku. Apa maksud semua ini? Jaka menoleh dengan senyum tipis. Maaf, Bapak. Selama ini aku menyembunyikan jati diriku. Aku hanya ingin tahu, siapa yang benar-benar tulus menerima diriku, bukan harta yang kumiliki. Maya menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Seorang lelaki berjas yang tampak seperti asisten pribadi berkata lantang, agar semua orang mendengar.
Tuan Jaka adalah pemilik perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Seluruh direktur dan ratusan karyawan menunggu kehadirannya. Selama ini beliau hanya menyamar untuk mencari pendamping hidup yang tulus. Desa seketika gempar. Wajah-wajah yang dulu mengejek kini pucat pasi. Seorang ibu yang paling sering menertawakan Maya menjatuhkan kantong sayurnya. Ternganga tak percaya. Ya Allah, jadi selama ini kita menertawakan seorang bos besar. Gumamnya lirih. Rina yang berdiri di dekat Maya menahan napas. Mei, suamimu, dia, benar-benar luar biasa. Maya tersenyum. Air matanya menetes. Aku sudah bilang, Rin, aku percaya padanya. Jaka menatap istrinya dengan penuh bangga. Maya, terima kasih karena kau memilihku saat semua orang meremehkan. Kini saatnya dunia tahu siapa aku sebenarnya. Dan hari itu, semua tawa ejekan di desa mendadak hilang, berganti dengan keheningan panjang. Mereka baru sadar, orang yang mereka anggap gembel ternyata adalah raja tambang batu bara yang menguasai negeri. Sejak hari itu, suasana desa tak lagi sama. Orang-orang yang dahulu begitu berani mencibir kini justru menghindar ketika berpapasan dengan Maya atau Jaka. Wajah-wajah mereka berubah kaku, seakan ada bayangan rasa bersalah yang menempel di pundak masing-masing. Di warung kopi Pak Samin, biasanya tempat paling ramai dengan gelak tawa, kini hening. Para lelaki duduk tanpa kata, hanya memainkan gelas kopi yang tinggal setengah. Astagfirullah, bisik seorang bapak. Kita ini sudah keterlaluan. Mulut kita yang dulu tertawa, kini seakan menampar wajah kita sendiri. Yang lain menunduk. Kita lupa. Allah membolak-balikan keadaan. Kita menilai dari baju lusuhnya, padahal dia raja tambang batu bara. Tak ada tawa lagi. Yang ada hanya rasa malu yang merayap, membuat dada terasa sesak. Para ibu di pasar pun merasakan hal yang sama. Dulu mereka dengan lantang mengolok-olok Maya. Kini mereka tak berani menatapnya langsung. Mei, maafkan kami, ucap Buning ketika Maya datang membeli cabai. Maya tersenyum tipis. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin orang-orang belajar. Jangan menilai dari luar saja. Buning menunduk. Wajahnya memerah. Kata-kata Maya terasa menampar, namun juga menyadarkan. Sementara itu, Rina yang sejak awal mendukung Maya kini merasa lega sekaligus kagum. Aku tak pernah menyangka, Mei, katanya di rumah Maya. Suamimu benar-benar luar biasa. Ternyata aku yang salah sangka. Maya menggenggam tangan sahabatnya. Terima kasih, Rin. Kau sudah menemaniku ketika semua orang menjauh. Itu lebih berharga daripada semua permintaan maaf. Ayah Maya pun mendekati menantunya. Di ruang tamu yang sederhana, ia menatap Jaka dengan mata berkaca-kaca. Maafkan ayah, nak. Dulu ayah pun sempat meragukanmu. Ternyata kaulah yang benar-benar menjaga anak ayah dengan sepenuh hati. Jaka menunduk hormat. Tidak perlu minta maaf, Pak. Justru saya yang berterima kasih. Karena dari semua ujian ini, saya tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya melihat dari luar. Desa kini mulai berubah. Dari yang tadinya penuh ejekan, menjadi penuh rasa kagum bercampur malu. Nama Jaka mulai disebut dengan hormat. Namun Jaka tetap memilih hidup sederhana di rumah kecil bersama Maya, meski kekayaannya mampu membangun istana megah. Suatu sore, ketika langit berwarna jingga, Jaka berdiri di depan rumah memandang sawah yang hijau. Maya mendekat, berdiri di sampingnya. Bang, ucap Maya lirih. Kau benar. Semua orang kini terdiam. Jaka tersenyum. Dia mereka adalah pelajaran. Semoga mereka sadar bahwa menilai manusia dari pakaian hanya akan membuat kita buta akan kebenaran. Desa tenggelam dalam senja. Dan dalam diam itu, hanya ada satu suara yang bergema di hati semua orang. Penyesalan karena terlalu cepat meremehkan, dan kekaguman pada cinta yang tulus antara Maya dan Jaka. Hari itu, desa kembali gempar. Jaka akhirnya menerima undangan resmi dari pemerintah daerah untuk menghadiri sebuah acara penting. Peresmian proyek tambang batu bara terbesar di Indonesia. Berita itu cepat menyebar,
bahkan sampai ke pelosok desa. Semua orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri, apakah kabar itu benar. Di balai desa, layar besar dipasang agar warga bisa menyaksikan siaran langsung dari televisi. Sejak pagi, orang-orang sudah berkumpul. Anak-anak duduk di depan, sementara para bapak ibu memenuhi kursi bambu di belakang. Udara penuh rasa ingin tahu dan degup jantung yang tak menentu. Acara dimulai dengan sambutan dari pejabat daerah. Lalu kamera televisi menyorot panggung utama, di mana para direktur perusahaan tambang duduk berjejer. Di tengah-tengah mereka, ada satu kursi khusus dengan papan nama bertuliskan, Jaka Prasetya, pemilik perusahaan. Dan ketika kamera memperlihatkan sosok yang duduk di sana, semua mata di desa membelalak. Ya Allah, itu benar-benar Jaka, seru seseorang, nyaris terjatuh dari kursinya. Orang-orang lain menutup mulut dengan tangan, tak percaya. Lelaki yang selama ini mereka sebut gembel, lusuh, dan hina, kini duduk gagah dengan jas hitam elegan, berbicara di hadapan para pejabat dan pengusaha besar. Suara Jaka terdengar mantap melalui pengeras suara. Tambang ini bukan hanya tentang keuntungan, tapi juga tentang kesejahteraan rakyat. Saya lahir dari desa, dan saya tahu betapa pentingnya membangun desa. Karena itu, sebagian besar keuntungan tambang ini akan kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi rakyat kecil. Kata-katanya disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin. Namun di desa, suasana justru hening. Semua orang menunduk. Hati mereka dipenuhi rasa malu. Mereka teringat semua ejekan yang pernah keluar dari mulut mereka. Masya Allah, bisik Bukarsi lirih. Air matanya menetes. Selama ini kita sudah menghina orang mulia. Rina yang menonton di samping Maya menepuk bahunya. Mei, aku bangga padamu. Kau sudah membuktikan, pilihanmu bukan hanya benar, tapi juga terhormat. Maya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Aku hanya percaya pada kata hatiku. Dan Allah menunjukkan kebenaran pada waktunya. Sore itu, desa benar-benar terdiam. Tak ada lagi tawa ejekan. Tak ada lagi sindiran. Semua mulut terkunci rapat, membisu oleh kenyataan yang lebih keras daripada kata-kata. Maya menggenggam tangan Jaka erat-erat. Ia tahu, inilah klimaks dari semua perjalanan mereka. Perjalanan dari hinaan menuju kehormatan. Dari ejekan menuju kebanggaan. Dan sejak hari itu, nama Jaka tidak lagi disebut dengan nada meremehkan. Ia dipanggil dengan penuh hormat. Namun bagi Maya, ia tetaplah Jaka yang sederhana, suami yang setia, dan lelaki yang membuatnya yakin bahwa cinta sejati tak pernah memandang penampilan, melainkan kejujuran hati.